Oke, kita masuk ke pembahasan tentang kecepatan sesaat. Nah, sebelumnya kan kita ya udah ini ngebahas tentang kecepatan rata-rata atau the average. Dan apa lagi? Ada laju rata-rata kan ya? Ada laju rata-rata, the average. Ini S gede nih, S kapital kalau laju tuh. Nah, kedua ini tuh dia terlaksana ya atau terjadi pada rentang waktu yang relatif panjang. Rentang waktu yang relatif panjang. Oke. Nah, sedangkan yang akan kita bahas nih kecepatan saat itu. Kecepatan saat. Kecepatan sesaat. Nah, kecepatan saat itu dia terjadi ini. Dia kayak V average. Kayak V average dia. Nah, cuma delta T-nya itu dia dipersempit lagi dia sampai mendekati 0. Hampir mendekati 0. Jadi 0,00001 gitu. Jadi hampir mendekati 0 dia. Nah, jadi V rata-rata, kecepatan rata-rata bisa kayak gini. Nah, kita tulis V average dulu ya. V average VAVG sama dengan delta X per delta T kan ya. Nah, di sini delta T-nya katanya apa? Dia mendekati 0. Berarti ini sini dia mendekati 0. Nah, artinya misalnya 1/0 itu apa? Tak terdefinisi kan, nggak boleh. Nah, karena nggak boleh, kita pakai aturan limit. Nah, dari sini ada limit T mendekati 0. Nah, berarti kita bisa ubah jadi dx per dt. Nah, ini kecepatan kecepatan saat gue hilang ini. Nah, V sesaat kita simbolin dia V kecil nggak ada AVG nya V aja, V biasa. Nah, ini kecepatan sesaat. Oke, gue kotakin. Nah, kecepatan saat. Nah, jadi di sini kita tahu nih kalau kecepatan saat itu dia berubah pada interval waktu sesaat dia. Berubah pada interval waktu sesaat. Nah, jadi waktunya kecil banget. Sesaat. Nah, kalau kita main grafik ya. Misalnya ada grafik nih. Nah, ini ada grafik. Ini sumbu X-nya, posisinya. X terhadap T dulu kita mainan nih. Nah, ini T second. Nah, misalnya ada grafik gini nih. Warna hijau aja. Misalnya grafik gini dia belok. Nah, kalau kita main rata-rata kan ini ya, titik akhir di sini, di kurang titik awal nih di sini, ya kan ya. Terus kita tarik garis kan. Nah, di sini delta T nih, delta T. Nah, tapi kalau sesaat sini nih delta T-nya kita persempit lagi, dipersempit banget. Nah, misalnya kecil banget ya di sini nih hasilnya. Nah, di sini jadi kecil banget misalnya. Nah, di sini dia. Nah, jadi berapa sih kecepatan pas di sini nih di bagian kecil ini? Misalkan nih bagian kecil banget nih, di bagian kecil ini. Nah, ini berapa nih V-nya? V-nya berapa? Nah, gitu jadi kecepatan saat. Ini pada waktu tertentu dia. Kan ini rentang waktu banyak kan ya. Nah, berapa sih di setiap waktu ini kecepatannya? Gitu. Oke. Kemudian dari ini juga nih, dari persamaan ini kita bisa tahu kan ya, kalau kecepatan saat itu dia apa? Dia turunan pertama. Turunan pertama dia. Turunan pertama X terhadap T kan ya. Nah, dia turunan sekali. Nah, biasa kalau kayak gini nih, ini bentuknya fungsi biasanya. Jadi si X-nya itu fungsi. Oke, terus kita juga bisa tahu, iya nih fungsi berarti si X-nya dia adalah bentuk fungsi biasanya. Nah,
di soal biasa gitu. Nah terus kan kecepatan saat nih, terus laju saat apa laju saat? Nah laju saat tuh, laju itu sebenarnya cuma magnitudo aja. Jadi laju itu magnitudonya, laju, jadi laju magnitudonya. Nah, magnitudo atau laju itu dia kecepatan, cuma udah dipangkas tuh arahnya, minus plusnya udah dipangkas, jadi dia laju. Kan kan kalau laju apa, laju kan speed kan tadi ya, speed. Nah laju speed, kalian tahu kan speedometer yang di mobil. Nah sebenarnya itu kan nggak nunjukin arah ya, dia cuma gini doang kan. Nah ini speedometer, terus ada panah, udah, nanti sini ada angka-angkanya. Nah dia cuma nunjukin wah ini kecepatan berapa, tapi nggak nentuin arahnya kemana mobilnya gitu kan, nggak ada kan ya. Nah makanya speednya dia apa, skalar, jadi udah dipangkas tuh arahnya, minus plusnya udah dipangkas. Oke misalkan ya, nih grafik tadi nih, grafik yang ini. Nah kan katanya si laju saat itu kan dia di saat-saat tertentu kan ya. Nah bisa kita lihat nih, nah kan grafik gini. Nah di saat ini, nah di saat di sini lajunya sama nggak sama di sini? Oke. Kalau laju rata itu kan apa, dia gradien kan ya, kemiringan. Nah laju saat juga kemiringan, jadi kita bisa tahu nih di sini kemiringan berapa nih di sini. Nah kita buat kemiringan berarti tarik garis gini kan ya. Nah gini nih kemiringannya. Ketika di sini, nah dia kayak gini, dia tambah landai lagi. Nah ketika di sini gimana, tambah lurus kan ya, tambah horizontal. Nah jadi beda-beda dia laju saat kalau ada grafiknya kayak gini, dia waktu tertentu doang. Nah sedangkan kalau kecepatan kata-kata udah dari ujung tarik gini kan. Nah sama jadinya. Oke jadi beda-beda dia setiap saat kalau kondisinya kayak gitu. Oke nah terus nih misalkan ya, gue punya soal nih. Misalkan gue punya fungsi x sama dengan 7,8 plus 9,2 T minus 2,1 T pangkat 3. Nah ini artinya apa nih? Ini fungsi posisi ya, ini 1 meter. Nah 1 meter berapa nih, berapa V nya saat waktunya dia 3,5 second. Oke berapa? Nah jadi dari sini kan kita ya, kalau ini dia bentuknya fungsi posisi terhadap waktu. Nah jadi kalau kita cari kecepatannya kan di sini kan dia ditanya waktu sekian, di waktu di kecepatan di 3,5 aja, artinya ini sesaat. Karena sesaat kita bisa pakai aturan tadi, V berarti V sesaat sama dengan dx per dt. Jadi d per dt dalam kurung 7,8 ditambah 9,2 T minus ya, minus 2,1 T pangkat 3. Berarti diturunin sama dengan 7,8 diturunin 0 kan dia. Nah 9,2 diturunin 9,2, T nya hilang. Nah sedangkan 2,1 diturunin 3 nya maju, ini 2,1 T pangkat 2. Oke jadi sama dengan apa tuh, 9,2 dikurang 6,3 T pangkat 2. Nah ini V nya nih. Nah V nya jadi bisa kita masukin kan T ya. Nah kita masukin T ya, jadi sama dengan 9,2 dikurang 6,3 kali 3,5 kan ya, 3,5 pangkat 2. Jadi sama dengan berapa? Jadi sama dengan minus 6,8. Oke. Nah dari sini kan ya, dari sini kita tahu nih kalau ini arahnya kemana nih. Nah ini kan X, kalau X itu misalkan kita buat sumbu X.
Nah ini sumbu X. Nah ketika V-nya positif berarti dia ke kanan. Nah kalau positif dia berarti arahnya ke kanan. Ketika negatif berarti dia ke kiri. Nah berarti dia ke arah X negatif. Nah kalau di grafik ini ya X terhadap T nya gimana? Gini kan ya, X terhadap T nih, ini X, ini T second. Nah jadi kan mana nih, nah misalkan ya plus ya, kalau plus itu miringnya ke atas kan ya, plus ya, plus miringnya ke atas, kalau minus ke bawah. Kita dapatnya minus sesuai tadi materi sebelumnya, kita dapat minus berarti apa? Minus ke bawah kan ya, misalnya tadinya di sini, titik ke 1 di sini, misalnya 10 lah anggap, terus dia minus berarti turun ke bawah nih seiring waktu. Nah gini misalnya set, nah dia turun ke bawah di sini nih, di titik ini. Artinya apa dia? Misal tadi di sini nih, aduh, tadinya ini 10 nya di sini. Nah artinya dia arahnya ke sumbu X negatif kan. Nah X ini vertikal kalau di sini. Nah ini X negatif di bawah, min X negatif. Oke, nah terus dari persamaan ini nih, dia V nya berubah nggak? Nah berubah kan ya, masih ada T nya, lu masukin T nya berapa aja, 1, 2, 3 atau hingga, pasti berubah dia V nya. Nah jadi di kondisi ini dia kecepatannya berubah. Oke, enough.